Oke. Produktivitas maupun semangat kerja dalam tim dapat menurun, yang mengakibatkan kita sulit untuk achieve target yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka, seorang pemimpin harus memiliki yang namanya kemampuan untuk memotivasi individu, memotivasi dan meningkatkan semangat daripada rekan-rekan tim untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin diharapkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya budaya kerja yang positif. Ketika kita berbicara terkait budaya kerja, perlu kiranya kita membahas terkait budaya terlebih dahulu. Sebenarnya kenapa dapat terbentuk yang namanya budaya kerja di dalam sebuah instansi, dapat terbentuk yang namanya budaya kerja di dalam sebuah perusahaan, dapat terbentuk budaya kerja di dalam uh, keorganisasian. Pertama, budaya kerja atau budaya ini dipengaruhi oleh perilaku. Perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi jati diri daripada sebuah tim, jati diri daripada sebuah perusahaan, itu akan mengakibatkan dan menciptakan yang namanya budaya. Saya ambil contoh. Kita mengenal di Indonesia budaya gotong royong. Tapi apakah pernah kita memilah atau mengkaji lebih dalam kenapa dapat dikatakan bahwasanya negara Indonesia memiliki salah satu budaya gotong royong? Alasannya sederhana. Alasannya ialah karena hampir seluruh wilayah di Indonesia dalam eh, bermasyarakat, mereka mengadopsi dan mengaktualisasikan nilai-nilai gotong royong. Dan itu tidak serta-merta terjadi hanya pada 1-2 hari. Tapi itu dilakukan secara kontinu, sehingga mengakibatkan dan membentuk yang namanya sebuah kepribadian yang menghasilkan sebuah budaya. Maka kita dalam sebuah konteks kepemimpinan, kita juga harus mampu menciptakan yang namanya budaya kerja yang positif. Pemimpin yang sukses menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, seorang pemimpin itu harus mampu mendorong inovasi. Kepemimpinan yang baik mendorong ide-ide baru dan solusi kreatif yang penting untuk pertumbuhan dan daya saing organisasi. Nah, ketika kita berbicara berbicara dalam ranah pekerjaan, kita akan dihadapkan dengan kondisi dan tantangan zaman, di mana zaman menuntut kita untuk beralih daripada sistem-sistem yang konservatif, kita masuk ke dalam sistem-sistem yang lebih modern. Ini juga merupakan sebuah produk daripada inovasi. Jadi kita membiasakan diri dengan semua tantangan zaman dan kita menjawab tantangan tersebut dengan inovasi-inovasi yang ada. Agar apa? Agar kita bisa survive di dalam dunia pekerjaan. Dan juga kita sebagai seorang pemimpin harus mampu memberikan atau mendorong karyawan, kru, dan lain-lain untuk meningkatkan inovasi mereka dalam bekerja. Selanjutnya, seorang pemimpin juga harus memahami bagaimana dinamika kepemimpinan. Memahami bagaimana kepemimpinan berfungsi dalam konteks organisasi adalah kunci untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas tim. Kata kuncinya ialah ketika seorang pemimpin mampu dan cakap memahami dinamika kepemimpinan, maka secara tidak langsung itu dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas tim. Karena apa? Seorang pemimpin yang memang pada dasarnya paham terkait dinamika keorganisasian, dinamika dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat memberikan proyeksi yang jelas, memberikan evaluasi yang jelas terkait dinamika yang ada, dinamika yang terjadi, sebuah problematika yang terjadi, dapat menciptakan sebuah keputusan yang baik, maka tentu itu dapat menciptakan atau meningkatkan kinerja daripada anggota tim dan juga efektivitas dalam tim. Selanjutnya, kita berbicara terkait esensi dan elemen utama dalam kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan untuk mempengaruhi individu atau tim. Maka, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan ini. Kemampuan mempengaruhi, kemampuan untuk menginfluence individu atau tim. Kepemimpinan melibatkan pengaruh
yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jelas, apabila seorang pemimpin tidak mampu untuk mempengaruhi individu ataupun timnya dalam menciptakan suasana kerja yang baik, suasana kerja yang kondusif dan juga mempengaruhi untuk proses menuju dan proses mencapai atau achieve suatu visi, maka tidak dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin yang berhasil. Karena seorang pemimpin yang berhasil ialah pemimpin yang mampu mempengaruhi individu atau tim untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Selanjutnya, yang kedua yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin ialah pengambilan keputusan. Kita akan melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di suatu perusahaan, suatu instansi, suatu negara. Kita melihat bahwasanya terkadang seorang pemimpin harus mengambil keputusan di kala keadaan yang genting, yang sulit. Bayangkan apabila seorang pemimpin tidak mampu membuat suatu keputusan yang cerdas pada saat itu, maka dapat dipastikan suatu perusahaan akan kolaps. Maka pengambilan keputusan adalah suatu hal yang menjadi kunci kepemimpinan. Maka seorang pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat yang akan membawa tim ke arah yang benar. Selanjutnya, ketika pemimpin sudah mampu mempengaruhi individu atau tim dan mampu mengambil keputusan, maka yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ialah pengelolaan sumber daya. Apa saja sumber daya itu? Ada individu, ada people, ada materi, ada waktu, ada tenaga. Pengelolaan sumber daya secara efektif merupakan sebuah kunci untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan perusahaan, dan juga tujuan tim. Bayangkan, kita memiliki berbagai macam ragam sumber daya manusia yang cukup um, mendukung untuk kemajuan organisasi. Tapi karena kemampuan kita sebagai seorang pemimpin tidak mampu untuk mengelola sumber daya yang ada, tidak menempatkan seseorang di tempat atau posisi yang seharusnya, maka kegagalan kita dalam mengelola sumber daya menciptakan perusahaan tersebut mengalami yang namanya degradasi pendapatan atau penurunan pendapatan. Karena apa? Ketidakmampuan seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada. Selanjutnya yang keempat ialah pembinaan hubungan yang efektif. Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan anggota tim adalah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Maka ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, kemampuan dalam membuat decision making atau pengambilan keputusan, dan juga mampu untuk mengelola sumber daya yang ada, maka yang terakhir ialah kita sebagai pemimpin juga harus mampu dan cakap dalam membina hubungan yang efektif terhadap rekan kerja, terhadap tim, dan terhadap individu-individu yang lainnya. Selanjutnya, pentingnya kepemimpinan dalam organisasi, meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan inovasi di tempat kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi tim untuk mencapai tujuan dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan hasil kerja secara keseluruhan. Ini berbicara terkait kemampuan seorang leader atau pemimpin dalam memotivasi tim untuk mencapai tujuan. Agar apa? Agar hasil kerja atau output yang didapatkan ialah maksimal atau sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Maka, kepemimpinan yang efektif harus dapat memotivasi tim untuk meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan hasil kerja yang baik. Selanjutnya, seorang pemimpin juga harus mampu untuk memperkuat loyalitas karyawan. Pemimpin yang peduli dan mendukung karyawan menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Pada dasarnya, seseorang yang bekerja di suatu perusahaan mengincar yang namanya pendapatan atau gaji. Nah, ketika kita sebagai seorang pemimpin
dapat memotivasi karyawan kita agar tidak berfokus terhadap hal-hal yang transaksional, atau kita dapat menciptakan suatu karyawan yang memiliki jiwa yang loyalitas tinggi, yang paham terkait profesionalisme dalam pekerjaan, tidak hanya mementingkan hasil akhir atau yang kita sebut sebagai gaji, maka tentu ini merupakan sebuah uh, poin utama dalam menciptakan suatu fondasi yang kuat untuk perusahaan. Karena apa? Kita juga harus mampu dan bisa untuk meningkatkan loyalitas karyawan terhadap suatu perusahaan, instansi, ataupun organisasi. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan kerja. Kepemimpinan yang baik berkontribusi pada kepuasan kerja karyawan, karena mereka merasa dihargai dan didengar dalam pengambilan keputusan. Nah, berbicara terkait kepuasan kerja, kita fokus kepada poin di mana pengambilan keputusan. Mereka merasa dihargai dan didengar dalam pengambilan keputusan. Nah, konteks di sini atau point out yang dapat kita ambil dari sini ialah keputusan dapat dikatakan baik apabila keputusan tersebut didasarkan atas dasar musyawarah. Kita menghargai semua pendapat yang ada, pendapat tim kita dengar dan kita evaluasi, dan hasil akhirnya menciptakan sebuah keputusan yang didasarkan atas musyawarah oleh seluruh stakeholder yang ada. Maka kita tidak berbicara terkait kepemimpinan yang otoritarian atau otoriter yang hanya membuat sebuah keputusan yang satu arah, tidak. Tapi kepemimpinan yang baik ialah kepemimpinan yang dimana dia mendengarkan atau em, mendengarkan suatu pendapat ataupun kritik daripada karyawan maupun tim yang ada. Selanjutnya, membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Pemimpin yang visioner dapat memandu tim melalui perubahan, membantu mereka untuk tetap fokus dan fleksibel dalam menghadapi tantangan baru. Seorang pemimpin yang visioner dapat memandu tim melalui perubahan, membantu mereka tetap fokus dan fleksibel dalam menghadapi tantangan baru. Ini kita lihat bahwasanya suatu pemimpin untuk mencapai suatu tujuan, dia telah menetapkan poin-poin yang harus dicapai oleh rekan-rekan tim atau sesama timnya. Nah, poin-poin yang telah ditetapkan sebagai seorang pemimpin yang visioner, dia juga akan menunjukkan bagaimana tata caranya. Tata cara untuk mencapai atau tata cara untuk achieve poin-poin yang telah ditetapkan sehingga mampu untuk meraih tujuan daripada organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, memfasilitasi inovasi. Lingkungan yang diciptakan oleh pemimpin yang inspiratif mendorong kreativitas dan ide-ide baru, yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Kita sebagai seorang pemimpin juga harus melihat kondisi daripada tempat kerja kita, fasilitas yang ada bagaimana, sehingga kita juga mampu untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang ada, kebutuhan-kebutuhan rekan kerja, kebutuhan anggota anggota kerja, dan kebutuhan lainnya. Karena apa? Ketika kita berbicara terkait suatu tujuan, maka kita harus dilengkapi dengan sebuah peralatan. Bayangkan ketika kita tidak memiliki peralatan dalam bertempur, maka yang kita dapatkan ialah suatu kekalahan. Maka memfasilitasi apa yang ada dalam suatu perusahaan merupakan hal yang wajib, dan juga seorang pemimpin harus peka akan fasilitas-fasilitas yang mampu menopang inovasi-inovasi daripada karyawannya. Selanjutnya, kita berbicara terkait gaya kepemimpinan. Di sini ada 3 poin penting dalam gaya kepemimpinan yang saya ambil. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya ini fokus pada perubahan dan inspirasi untuk mencapai tujuan bersama. Kelebihannya adalah mampu memotivasi tim dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ketika kita berbicara terkait kepemimpinan transformasional, tentu kita melihat bahwasanya seorang pemimpin harus mampu mengelola tim yang notabene merupakan misalnya kebanyakan orang-orang yang pasif, cenderung acuh tak acuh, yang hanya berfokus kepada apa penyelesaian pekerjaan tapi kurang produktif
dalam mencapai visi daripada perusahaan. Maka kepemimpinan transformasional mengatasi permasalahan tersebut dengan cara inspirasi, dengan cara memotivasi. Jadi point out atau poin penting dari kepemimpinan transformasional ialah kemampuan seorang pemimpin dalam memotivasi dan menginspirasi tim. Jadi kepemimpinan transformasional ini dapat kita lihat pada sosok Soekarno. Dia mampu untuk memotivasi dan menginspirasi seluruh masyarakat dan mampu membangkitkan semangat juang pada saat uh, mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi itu point out daripada kepemimpinan transformasional. Tapi dalam konteks perusahaan, biasanya kita lebih sering mendengar kepemimpinan yang digunakan ialah kepemimpinan transaksional. Lalu sebenarnya apa itu kepemimpinan transaksional? Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran insentif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kelebihannya adalah jelas dalam tujuan dan pengukuran kinerja, namun kelemahannya adalah kurangnya inovasi dan kreativitas dalam tim. Secara sederhana saya terangkan, kepemimpinan transaksional merupakan suatu kepemimpinan yang di mana ketika suatu tim mampu untuk mencapai suatu visi atau tujuan perusahaan, maka tim tersebut akan diberikan yang namanya reward. Akan tetapi, jika suatu tim membuat kesalahan dan pada suatu saat menciptakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan pendapatan, maka tim tersebut akan diberikan sanksi atau punishment oleh pemimpin tersebut. Itu point out daripada kepemimpinan transaksional. Jadi pemimpin transaksional itu berbicara terkait reward and punishment. Dan ini lebih sering kita lihat di berbagai macam perusahaan yang ada, terutama di Indonesia. Jadi ketika kita mampu atau achieve suatu tujuan, maka kita diberikan hadiah, kita diberikan reward. Tapi apabila kita gagal, terkadang kita mendapatkan punishment atau hukuman. Selanjutnya, yang ketiga ialah gaya kepemimpinan situasional. Gaya ini mengadaptasi pendekatan kepemimpinan berdasarkan situasi dan kebutuhan tim. Kelebihannya adalah fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Namun, kelemahannya adalah dapat menyebabkan kebingungan jika tidak diterapkan dengan benar. Jadi, kepemimpinan situasional ini menciptakan suatu keputusan melihat kondisi tim yang ada, melihat bagaimana situasi dunia kerja pada saat itu, melihat bagaimana kondisi-kondisi daripada rekan-rekan kerja, tim maupun individu-individu yang ada. Jadi semuanya dipertimbangkan secara matang, secara situasional. Maka setelah semuanya dipertimbangkan oleh kepemimpinan situasional, maka keputusannya pun dibuat secara situasional. Itu point out daripada kepemimpinan situasional. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional. Ini lebih dalam lagi. Yang pertama ialah fokus pada inspirasi dan motivasi. Kepemimpinan transformasional menekankan pentingnya menginspirasi anggota tim untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Jadi, kepemimpinan transformasional itu sangat jarang sekali menggunakan yang namanya hukuman, menggunakan yang namanya punishment dalam meningkatkan kinerja tim dan organisasi. Kepemimpinan transformasional biasanya lebih menekankan kepada pentingnya inspirasi, semangat kepada rekan ataupun anggota tim untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Jadi yang diolah oleh kepemimpinan transformasional ialah jati diri daripada tim tersebut. Selanjutnya, dorong inovasi dan perubahan positif. Pemimpin jenis ini mendorong tim untuk berpikir kreatif dan beradaptasi dengan perubahan untuk meningkatkan organisasi. Jadi pemimpin ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ialah pemimpin yang mampu untuk mendorong inovasi-inovasi daripada anggota tim sehingga dapat menciptakan perubahan-perubahan yang positif untuk peningkatan dan kemajuan daripada organisasi. Selanjutnya, membangun visi yang kuat. Visi yang jelas dan kuat adalah fondasi kepemimpinan transformasional. Maka sebelum kepemimpinan transformasional menyebutkan atau mengatakan atau menginspirasi dan memotivasi
anggota tim, maka langkah pertama yang harus ia lakukan ialah menjelaskan terlebih dahulu terkait visi kepada seluruh anggota tim. Kenapa? Karena visi merupakan fondasi daripada kepemimpinan transformasional. Selanjutnya, memberdayakan anggota tim. Kepemimpinan ini melibatkan delegasi tanggung jawab dan memberikan otonomi kepada anggota tim untuk mengembangkan keterampilan mereka. Jadi, fokus selanjutnya daripada kepemimpinan transformasional adalah mendelegasikan tanggung jawab dan memberikan otonomi kepada anggota tim untuk mengembangkan keterampilan mereka. Mereka diberikan kebebasan untuk mengembangkan keterampilan mereka, akan tetapi tetap sesuai dengan visi yang ada. Seperti itu. Selanjutnya, kepemimpinan transaksional. Karakteristiknya yang pertama ialah struktur dan aturan. Kepemimpinan transaksional sangat bergantung pada struktur organisasi yang jelas dan aturan yang ditetapkan. Memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, penggunaan insentif dan penghargaan. Pemimpin transaksional menggunakan insentif seperti bonus dan penghargaan untuk memotivasi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif. Jadi, kepemimpinan transaksional dalam penggunaan insentif dan penghargaan itu menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif. Jadi, siapa anggota tim yang mampu untuk meraih suatu tujuan organisasi ataupun perusahaan, maka akan diberikan insentif. Selanjutnya, mendorong kinerja dan kepatuhan. Fokus pada kinerja tinggi dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Mendorong individu untuk mencapai target yang ditetapkan melalui pengawasan yang ketat. Selanjutnya, penekanan pada efisiensi. Kepemimpinan ini menekankan pentingnya efisiensi dalam operasional, berusaha untuk meminimalkan pemborosan waktu dan sumber daya. Dan yang terakhir, rutinitas dalam operasional sehari-hari. Kepemimpinan transaksional seringkali melibatkan rutinitas yang terstandarisasi, memastikan proses berjalan dengan lancar setiap harinya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kepemimpinan transaksional merupakan suatu gaya kepemimpinan yang sangat sering atau mayoritas diterapkan di berbagai perusahaan yang ada. Karena suatu perusahaan membutuhkan yang namanya kinerja tinggi terhadap tim untuk mencapai suatu visi, maka untuk memberikan reward daripada kinerja tinggi yang dimiliki oleh tim, maka kepemimpinan transaksional biasanya memberikan insentif atau penghargaan kepada tim anggota tim tersebut. Selanjutnya, kepemimpinan situasional. Yang pertama ialah fleksibilitas pemimpin. Pemimpin situasional mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan kebutuhan tim yang berbeda. Selanjutnya, penyesuaian pendekatan. Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan konteks dan tantangan yang dihadapi. Jadi gaya kepemimpinan situasional ialah gaya kepemimpinan yang dimana selalu menyesuaikan suatu keputusan terhadap tantangan yang dihadapi. Mereka lebih ke arah fleksibel dalam setiap keputusan yang diciptakan. Selanjutnya, respon yang tepat. Respon yang sesuai dengan kebutuhan tim memastikan efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, kepemimpinan yang sukses. Studi kasus pemimpin sukses yang saya ambil di sini ialah hasil analisis kepemimpinan Steve Jobs dan Nelson Mandela. Mereka berhasil dan mampu untuk mendorong perusahaannya, Steve Jobs dalam Apple, Nelson Mandela dalam sebagai sosok pemimpin Afrika Selatan, mampu, kita ambil contoh Steve Jobs dulu. Steve Jobs mampu untuk membawa Apple menjadi salah satu perusahaan yang sangat dihargai di mata dunia. Karena apa? Karena keberhasilan mereka menjadi suatu perusahaan yang memiliki tingkat kapitalisasi yang sangat tinggi di dunia. Lalu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Steve Jobs? Steve Jobs sendiri menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Itu bisa kita cek di berbagai literatur, gaya kepemimpinan apa yang digunakan. Yang pertama,
Pembahasannya ialah visi sebagai kekuatan pendorong. Steve Jobs dan Nelson Mandela memiliki visi yang jelas yang membantu tindakan mereka dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak, jejak mereka. Yang kedua, pentingnya ketekunan. Ketekunan yang ditunjukkan oleh kedua pemimpin dalam menghadapi tantangan besar mengajarkan kita bahwa keberhasilan seringkali datang setelah banyak usaha. Yang ketiga, peran inovasi dalam memimpin perubahan. Kedua pemimpin yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa inovasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan, baik dalam bisnis maupun masyarakat. Yang keempat, dampak pada organisasi dan masyarakat. Kepemimpinan mereka tidak hanya mengubah perusahaan yang mereka pimpin, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Jadi cukup jelas di sini digambarkan bahwasanya gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Steve Jobs dan Nelson Mandela ialah gaya kepemimpinan transformasional. Akan tetapi, ketika kita berbicara terkait gaya kepemimpinan, suatu subjek atau orang terkadang dapat menggunakan gaya kepemimpinan lebih daripada satu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita memimpin suatu perusahaan, kita menggunakan gaya kepemimpinan transformasional pada saat tertentu dan menggunakan gaya kepemimpinan transaksional pada saat tertentu. Selanjutnya, kepemimpinan dan dinamika tim. Faktor kunci untuk sukses dalam kepemimpinan, yang pertama ialah memahami dinamika tim. Pemimpin harus mampu memahami berbagai elemen yang mempengaruhi interaksi dalam tim, termasuk peran individu dan norma kelompok. Yang kedua, pentingnya komunikasi terbuka. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan di antara anggota tim. Yang ketiga, mendukung kolaborasi. Pemimpin perlu menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi sehingga anggota tim dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, meningkatkan kinerja tim. Dengan memahami dinamika dan mendukung kolaborasi, pemimpin dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja tim secara keseluruhan. Dan yang terakhir ialah mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif dapat memfasilitasi pencapaian tujuan bersama melalui strategi yang tepat dan pengelolaan konflik yang baik. Ada poin penting di sini yang dibahas terkait pengelolaan konflik. Kita dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi maupun instansi akan selalu dibenturkan dengan konflik-konflik yang ada. Konflik itu terbagi atas dua. Yang pertama, konflik yang konstruktif dan yang kedua ialah konflik yang destruktif. Konflik yang konstruktif ialah konflik yang membangun. Jadi suatu konflik tersebut terjadi akan tetapi dapat membangun suatu kebiasaan ataupun membangun semangat atau spirit yang baru dalam dunia kerja. Sehingga konflik tersebut menghasilkan suatu habit yang positif. Selanjutnya, ada konflik yang destruktif, yaitu konflik yang menghancurkan. Karena konflik tersebut terkadang menciptakan suatu framing yang buruk, menciptakan suatu gambaran yang buruk terhadap perusahaan. Maka hal-hal yang seharusnya yang seperti itu dapat dikelola dengan baik dan kita seharusnya dapat memilah bagaimana menciptakan suatu konflik menjadi konflik yang konstruktif dan menghindari yang namanya konflik-konflik yang destruktif dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, strategi kepemimpinan tim yang efektif. Poin-poin kunci untuk meningkatkan kepemimpinan. Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur membantu tim memahami arah dan fokus dalam pencapaian hasil. Ini tetap pembahasan yang tadi yaitu penetapan visi berada pada garda utama atau garda terdepan. Selanjutnya ialah membangun kepercayaan. Kepercayaan antar anggota tim mendukung kolaborasi yang lebih baik dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Ketika visi sudah ditetapkan, maka kepercayaan atau trust daripada anggota tim harus dibentuk. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif atau umpan balik yang membangun. Umpan balik yang tepat waktu dan relevan membantu anggota tim untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Selanjutnya, membina lingkungan yang mendukung inovasi.
menciptakan ruang di mana ide baru dihargai, dapat meningkatkan kreativitas dan solusi yang inovatif. Dan yang terakhir ialah pembelajaran berkelanjutan atau sustainable. Mendukung anggota tim untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan, memperkuat daya saing dan kinerja tim. Saya ambil contoh, suatu perusahaan pada tahun 2010 belum kita anggap masih menggunakan gaya-gaya konvensional. Kita ambil contoh kayak misalnya penjual baju. Pada tahun 2010 belum terlalu marak yang namanya penjualan secara online. Nah, pendapatan pada saat tahun itu lebih ke arah-arah konvensional di mana jual beli itu dilakukan secara langsung, secara tatap muka antara penjual dan pembeli. Dan itu berlangsung cukup efektif pada zaman itu. Akan tetapi, seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, kita melihat bahwasanya banyak pengusaha-pengusaha ataupun pedagang-pedagang yang masih menggunakan gaya-gaya konservatif, gaya-gaya lama, sedikit demi sedikit tergerus akan perkembangan zaman. Mereka hadapkan dengan perkembangan globalisasi, perkembangan modernisasi, perkembangan gadget teknologi, sehingga membuat mereka harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada, mengakibatkan penjual atau pedagang yang konvensional sedikit demi sedikit mengalami yang namanya penurunan omset. Alhasil, siapapun di antara mereka yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan kondisi globalisasi, digitalisasi, dan juga eh, tingkat teknologi yang semakin mendominasi, maka dapat dipastikan perusahaannya akan kolaps. Maka daya kemampuan seorang pemimpin untuk melihat tantangan zaman itu merupakan kunci utama dalam suksesnya suatu perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan dan budaya organisasi. Yang pertama, peran kepemimpinan dalam budaya organisasi. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam membentuk budaya organisasi yang positif, mempengaruhi kinerja tim dan kepuasan kerja. Yang kedua, refleksi nilai-nilai perusahaan. Pemimpin harus memastikan bahwa nilai-nilai inti perusahaan tercermin dalam setiap aspek operasional, menciptakan konsistensi dalam tindakan dan keputusan. Dan yang terakhir ialah dorongan etika dan integritas. Pemimpin harus mendorong etika dan integritas atau nilai kejujuran di tempat kerja, membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati di antara karyawan. Selanjutnya, dalam kepemimpinan modern, kita melihat akan selalu ada yang namanya tantangan. Dan bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut dengan solusi kepemimpinan. Yang pertama, tantangan yang dihadapi pemimpin. Pemimpin saat ini berhadapan dengan berbagai tantangan seperti perubahan teknologi yang cepat, dinamika tim yang kompleks, dan tekanan pasar yang terus meningkat. Yang kedua, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi yang pesat memaksa pemimpin untuk terus beradaptasi dan mengintegrasikan solusi digital dalam strategi bisnis mereka. Yang ketiga, dinamika tim yang kompleks. Pemimpin harus mampu mengelola tim yang terdiri dari beragam latar belakang dan keahlian, menciptakan kolaborasi yang efektif. Selanjutnya, tekanan pasar. Persaingan yang ketat dan perubahan kebutuhan konsumen memaksa pemimpin untuk membuat keputusan strategis yang cepat dan tepat. Selanjutnya, solusi melalui pelatihan berkelanjutan. Menginvestasikan dalam pelatihan berkelanjutan bagi pemimpin dan tim untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Selanjutnya, pengembangan keterampilan soft skills. Fokus pada pengembangan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan cara pemecahan masalah yang esensial dalam kepemimpinan. Dan yang terakhir ialah adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Pemimpin perlu fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis untuk tetap kompetitif. Jadi ini ada beberapa tantangan dan juga solusi yang dapat kita ambil
untuk menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi dalam kepemimpinan pada era ini. Selanjutnya, peran komunikasi dalam kepemimpinan. Yang pertama ialah komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam kepemimpinan, membantu pemimpin dalam mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Selanjutnya, mendengarkan umpan balik. Mendengarkan umpan balik dari anggota tim sangat penting untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka, serta untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, menyampaikan visi. Pemimpin harus mampu menyampaikan visi dan tujuan mereka dengan jelas agar seluruh tim memahami arah dan harapan yang ingin dicapai. Dan yang komunikasi transparan. Komunikasi transparan membantu membangun kepercayaan antara pemimpin dan tim, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Jadi ini ada 4 peran komunikasi dalam kepemimpinan. Komunikasi yang dibangun ialah harus komunikasi yang efektif, menyampaikan visi, mendengarkan umpan balik. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan anggota tim, kita tidak hanya menyampaikan apa yang kita harus sampaikan, tapi kita juga harus mendengarkan apa yang memang harus kita dengarkan daripada anggota tim. Atau mendengarkan umpan balik, supaya kita juga dapat mengevaluasi diri sebagai seorang pemimpin. Dan yang terakhir ialah terkait komunikasi yang transparan. Misalnya terkait gejala-gejala atau dinamika-dinamika yang terjadi atau problematika suatu perusahaan, kita juga harus mengkomunikasikannya secara transparan kepada tim, kepada anggota tim kita. Agar apa? Agar mereka juga memiliki yang namanya persiapan untuk menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Selanjutnya, tren masa depan dalam kepemimpinan. Pengaruh kunci dan kualitas yang diperlukan. Yang pertama, dampak digitalisasi. Digitalisasi merubah cara pemimpin berinteraksi dan membuat keputusan, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, pentingnya diversitas. Pemimpin yang beragam mampu menciptakan inovasi dan solusi yang lebih baik, mencerminkan perspektif yang lebih luas dalam organisasi. Selanjutnya, kebutuhan keberlanjutan. Pemimpin masa depan harus mampu mempertimbangkan keberlanjutan dalam setiap keputusan, memastikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir ialah kualitas pemimpin masa depan. Pemimpin yang sukses akan memiliki kemampuan adaptif, inklusif, dan keahlian dalam teknologi untuk mendorong inovasi. Jadi ini beberapa beberapa pengaruh kunci dan kualitas yang diperlukan dalam diri seorang pemimpin. Kesimpulannya, pemimpin yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan kinerja tim dan organisasi, memfasilitasi pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, memahami gaya kepemimpinan. Memahami berbagai gaya kepemimpinan mampu membantu pemimpin untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi. Tadi kita sudah membahas terkait 3 gaya kepemimpinan, di mana yang pertama ialah kepemimpinan transformasional, transaksional, yang kedua dan yang ketiga ialah situasional. Maka kita sesuaikan dengan situasi yang kita hadapi. Misalnya contoh dalam perusahaan, tersebut memiliki budaya yang bagaimana, memiliki tantangan yang bagaimana, tinggal lagi kita sesuaikan gaya kepemimpinan mana yang paling relevan dan yang cocok untuk kita gunakan. Selanjutnya, penyesuaian konteks. Menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan konteks memungkinkan pemimpin untuk lebih efektif dalam menghadapi tantangan masa depan. Lalu, kesuksesan jangka panjang. Kesuksesan jangka panjang organisasi atau perusahaan atau instansi bergantung pada pendekatan kepemimpinan yang strategis dan responsif terhadap perubahan. Poin kunci daripada kesuksesan jangka panjangnya ialah kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Kak Riyandi Putra. Sangat menarik sekali, teman-teman. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Kak Riyandi? Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Boleh di kolom chat ataupun bertanya secara langsung kepada Kak Riyandi. Baik, Kak Riyandi. Ada yang bertanya nih, Kak, di kolom chat dari Vidya Sukma. Izin bertanya, kepemimpinan efektif sangat penting dalam menjaga moral tim, terutama ketika menghadapi tantangan dan tekanan. Bagaimana seorang pemimpin dapat menjaga semangat tim di tengah tekanan atau situasi yang sulit? Bagaimana Karyandi? Ada tanggapannya? Oke, baik. Pertanyaannya cukup menarik, di mana kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam menjaga moral tim, terutama ketika menghadapi tantangan dan tekanan. Jadi poin dari pertanyaannya ialah ketika menghadapi tantangan dan tekanan. Bagaimana seorang pemimpin dapat menjaga semangat tim di tengah tekanan atau situasi yang sulit. Jadi, seorang pemimpin ketika menghadapi tantangan maupun tekanan, sebisa mungkin harus apa namanya, menjadikan dirinya sebagai sosok yang tahan terhadap kondisi tekanan tersebut. Jadi gini, ketika seorang pemimpin menghadapi suatu tantangan ataupun tekanan daripada suatu perusahaan atau keorganisasian, maka langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjaga moral timnya ialah tetap memberikan yang namanya atau memberikan pengertian, memberikan pemahaman terkait dinamika keorganisasian. Jadi kita tentunya sering melihat bahwasanya suatu organisasi mengalami yang namanya tekanan. Akan tetapi ketika kita tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman terkait dinamika keorganisasian, dinamika dalam kepemimpinan, dinamika dalam mengelola tim, maka kita mungkin menemukan tim kita uh, tidak mampu atau ya, tidak mampu untuk mencapai suatu tujuan daripada organisasi. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menghadapinya ialah memberikan yang namanya penenangan terlebih dahulu kepada tim kita. Dan tetap fokus terhadap target maupun tujuan kita. Menghadapi tantangan dan tekanan itu harus dihadapi dengan kepala dingin. Dan juga kita harus mengkaji, kita mengevaluasi kembali tantangan yang kita hadapi. Apakah tantangannya merupakan eh, tantangan yang membutuhkan banyak anggota tim untuk menyelesaikannya, ataukah hanya membutuhkan beberapa saja. Maka ketika kita sudah mampu untuk memilah tantangan tersebut, maka langkah selanjutnya ialah kita mencari yang namanya solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Semisal contoh, kita menghadapi tantangan era disrupsi digital. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lihat ialah ketika kita sudah menemukan tantangannya, ialah menemukan poin-poin penting untuk menjawab tantangan tersebut. Semisal, untuk menjawab era disrupsi digital, maka langkah yang harus kita lakukan ialah memiliki atau mengikuti proses pendalaman terkait bagaimana kemampuan seorang tim, kemampuan individu maupun tim untuk survive dalam era digital. Terlebih lagi misalnya dalam satu perusahaan, kita melihat bahwasanya suatu perusahaan banyak yang kolaps karena tidak mampu untuk beradaptasi terhadap situasi
ataupun kondisi yang memang mengharuskan mereka untuk mengikuti era digitalisasi. Maka ketika kita sudah memetakan tantangan yang dihadapi, maka langkah selanjutnya ialah mencari solusi dengan berdasarkan kepada tantangan yang ada. Jadi ketika sudah didapatkan solusi, maka tantangan yang ada itu pun akan terselesaikan sebagaimana mestinya. Jadi situasi sulit yang bagaimanapun kita harus memetakan terlebih dahulu apa tantangannya, dan ketika kita sudah memetakan tantangannya, mencari solusinya, dan hasil akhirnya ialah mencapai suatu visi maupun tujuan. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari Kak Vidya? Jika tidak ada lagi nih Kak pertanyaan dari Legiana Putri. Bagaimana seorang pemimpin dapat menilai keberhasilan strategi kepemimpinannya dalam meningkatkan kinerja tim? Baik. Em, Lagi-lagi kita mendapatkan pertanyaan yang menarik. Bagaimana seorang pemimpin dapat menilai keberhasilan strategi kepemimpinannya dalam meningkatkan kinerja tim? Yang pertama, ketika kita sudah menggunakan suatu atau menciptakan suatu keputusan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, maka langkah pertama atau indikator keberhasilannya ialah adanya perubahan. Indikator keberhasilannya ialah adanya kemajuan. Adanya perubahan, adanya kemajuan, dan juga adanya hasil atau output akhir yang lebih relevan atau yang bisa kita komparasikan. Kita bandingkan ketika kita buat suatu keputusan, kita ciptakan suatu keputusan, maka kita bandingkan hasil akhir daripada keputusan yang kita buat dengan hasil sebelum kita menciptakan suatu keputusan. Jadi ini kita komparasi. Apakah sebelum kita menciptakan suatu keputusan, eh, kondisi daripada tim lebih baik ataukah lebih baik ketika kita sudah menciptakan suatu keputusan? Nah, tingkat komparasi yang ada ini akan menjadi suatu indikator keberhasilan daripada strategi kepemimpinan atau suatu keputusan yang diciptakan oleh seorang pemimpin. Jadi, yang before-nya kita bandingkan dengan yang after-nya. Seperti itu. Jadi itu salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan strategi kepemimpinan. Kita bisa membandingkan yang sebelumnya dan yang sudah terjadi dengan konteks penerapan suatu keputusan. Mungkin itu. Baik. Bagaimana Legiana Putri untuk jawaban dari Kak Ariandi? Apakah ada tanggapan atau yang lain ingin bertanya kembali? Oke Kak, saya boleh nanya nggak Kak? Iya, silakan. Mudah aku. Oke, ini kan Kak Ariandi saya dengar sebagai manajer operasional ya Kak. Iya. Kebetulan saya dari uh, jurusan manajemen operasional. Saya ingin bertanya pengalaman Kak Ariandi. Ini kan di era digital dan di pasar yang sifatnya tuh dinamis, yang kan pasti erat kaitannya dengan permasalahan di supply chain. Menurut Karyandi atau pengalaman Karyandi selama menjadi manajer operasional, langkah apa yang kakak lakukan sebagai manajer operasional saat terjadi masalah di supply chain gitu, tanpa meningkatkan cost-nya? Bagaimana Karyandi? Bisa diulangi? Pada intinya, jika terjadi masalah di supply chain di tengah perkembangan yang sangat bersifat dinamis ini, langkah apa yang dilakukan dari pengalaman kakak untuk menyelesaikan permasalahan di supply chain, tapi tanpa meningkatkan cost-nya? Jadi untuk mengatasi permasalahan ya. Iya, Em, Ketika saya menjabat sebagai manajer operasional tanpa meningkatkan cost dalam, tapi kita harus menyelesaikan permasalahan. Em, Kita anggap sebagai suatu ini, eh, saya ambil contoh permasalahan terkait peningkatan sales perusahaan misalnya. Ketika kita komparasi sales perusahaan yang di tempat saya bekerja itu didominasi dengan pendapatan online atau pendapatan yang didapatkan dari penjualan Shopee Food, GoFood, dan Grab.
Jadi em, untuk pendapatan yang notabene customer yang dine in misalnya atau makan di tempat itu jauh sekali tingkat daripada pendapatan jika dibandingkan atau dikomparasikan dengan pendapatan yang didapatkan dari Shopee Food, Gojek dan juga Grab. Artinya ketika apa namanya? Ketika perusahaan belum mampu untuk mengintegrasikan suatu keputusan, semisal contoh terkait penerapan digitalisasi dulu sebelum masuk ke dalam penerapan digitalisasi, tempat saya bekerja juga lebih berfokus kepada proses pelayanan secara langsung, proses pelayanan yang masih berhadapan dengan customer secara langsung. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, suatu keputusan diciptakan untuk yang namanya proses penjualan secara online dan itu berhasil untuk meningkatkan yang namanya pendapatan daripada perusahaan. Dan ketika kita bandingkan secara spesifik, perbandingan antara profit daripada penjualan secara manual maupun secara online itu sangat jauh berbeda. Kita melihat bahwasanya penjualan secara online itu lebih banyak menghasilkan yang namanya profit. Selanjutnya, ketika kita menghadapi misalnya permasalahan-permasalahan terkait PEP, People, Equipment, dan Product. Nah, ketika kita berbicara terkait people, kita sering memberikan yang namanya CNC. CNC itu semacam kita memberikan counseling kepada people atau orang-orang yang bermasalah misalnya. Dan ketika kita dihadapkan dengan permasalahan terkait equipment dalam perusahaan, kita juga harus melakukan yang namanya proses monitoring dan evaluasi terkait equipment-equipment yang ada apakah masih layak atau tidak. Yang selanjutnya ialah proses atau apa people equipment yang terakhir ialah produk. Nah, kita lihat apakah produk kita masih sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan permintaan masyarakat secara lebih luas. Apabila sudah tidak, maka kita harus memberikan atau melakukan yang namanya inovasi. Nah, inovasi-inovasi ini akan kita uh, evaluasi kita rapatkan dan kita evaluasi sehingga menghasilkan yang namanya proyeksi. Dan hasil daripada proyeksi inilah yang kita jadikan suatu hasil yang dimana akan kita terapkan untuk proses berjalannya manajerial selanjutnya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya dari teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada ya. Apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman untuk pertanyaan pada sesi siang hari ini? Baik, sudah sore juga ya. Saya tutup saja ya. Baik, terima kasih kepada Kak Ariandi yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan banyak manfaatnya. Terima kasih juga untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada Kak Ariandi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada siang hari ini yang telah meluangkan waktunya. Cara selanjutnya yakni sesi foto bersama. Untuk panitia, apakah bisa dibantu untuk mendokumentasikan? Sebentar.
Dari panitia yang lain, apakah ada yang bisa bantu untuk screenshot? Oke, sudah ya Kak katanya di grup. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Giri selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi yang telah menyempatkan waktunya untuk kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman seluruh peserta webinar nasional yang sangat mendukung acara ini dari awal hingga akhir. Baik teman-teman, terima kasih kepada Kak Riyandi sekali lagi. Lancar terus ya Kak untuk pekerjaannya, untuk studinya, telah melanjutkan S2 ya Kak, kebetulan ya. Lancar terus ya Kak. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk membagi sedikit ilmunya. Banyak sekali manfaatnya untuk kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Siti Yulisa Fahrani beserta panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.